Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, setiap orang yang beriman memiliki keinginan dicintai oleh Allah, dan tidak ada seorang pun di antara orang yang beriman yang ingin dimurkai oleh Allah. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh teman atau tetangga misalnya, kita terkadang merasa tidak enak, dunia merasa sempit untuk bergerak-gerik karena takut bertemu dengan orang yang memarahi kita. Padahal, kalau kita hanya dimarahi oleh teman atau tetangga kita bisa saja menghindar, pergi, atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Akan tetapi, jika Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang beriman ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap orang beriman mau melakukan perbuatan-perbuatan kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang beriman tidak ingin dimurkai oleh Allah. Akan tetapi ada saja orang yang beriman tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah. Dalam suatu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Aku cinta," kata Allah, "pada 3 macam golongan manusia, tetapi aku lebih cinta kepada 3 macam lagi." Jadi, ada 3 yang dicintai oleh Allah, tapi ada 3 hal lain yang lebih dicintai oleh Allah. Golongan pertama, aku cinta pada orang-orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang fakir yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kaya yang dermawan karena ia telah mensyukuri karunia kelebihan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi sungguh Allah lebih mencintai orang yang fakir namun ia pemurah meskipun dengan kefakirannya. Betapa mulianya ketika orang yang kekurangan dengan hartanya justru ia malah lebih mementingkan kepentingan orang lain dengan memberikan apa yang ia punya, walaupun ia tahu dirinya membutuhkannya. Maka tidak lain, orang yang seperti itu adalah orang yang hanya mengharapkan karunia dari Allah, dan Allah pun sangat mencintai dengan kedermawanannya. Golongan kedua, aku cinta orang fakir yang rendah hati, dan cintaku lebih besar pada orang kaya yang rendah hati. Allah mencintai orang yang fakir dan rendah hati karena sifat rendah hati adalah kebalikan dari sifat sombong, sedangkan sombong adalah sifatnya setan. Dan ketika seseorang menjauhi sifat yang dimiliki setan dan memiliki sifat kebalikannya yang secara syariat dan sosial itu adalah perbuatan yang baik, maka sungguh Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat tersebut. Namun Allah lebih mencintai ketika justru orang yang kaya yang sebagian besar identiknya dengan sifat sombong, namun justru ini memiliki sifat yang rendah hati. Golongan ketiga, aku cinta orang tua yang bertobat dan cintaku lebih besar pada pemuda yang bertobat. Allah sangat merindukan orang-orang yang bertaubat, bahkan taubatnya seorang pendosa lebih Allah rindukan ketimbang zikirnya orang yang soleh. Maksudnya, dengan kerahmatannya Allah memberikan harapan bagi orang-orang yang berdosa untuk memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Penerima taubat. Terlepas dari Allah yang mencintai orang-orang yang bertaubat, cinta Allah lebih besar kepada pemuda yang bertaubat. Karena kalau saja masa muda merupakan masa di mana masa pencarian diri, masa yang masih muda terbawa arus ke sana ke sini, terlebih pergaulan zaman sekarang sangatlah bebas, hingga memungkinkan bagi para pemuda untuk jarang mengingat Allah dan menyesali atau bertaubat atas perbuatan-perbuatan buruknya. Maka demikian, ketika ada seorang pemuda, justru ia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan senantiasa bertobat atas dosa-dosanya, maka yang demikian itu kecintaan Allah lebih besar ketimbang orang yang sudah tua yang bertaubat. Ketiga golongan tersebut merupakan suatu hal yang sangat langka di permukaan bumi ini. Namun, langka bukan berarti tidak ada. Maka beruntunglah kepada orang-orang yang masuk ke dalam 3 golongan tersebut. Di
Demikianlah kajian pada hari ini. Semoga kita masuk dalam golongan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.